Wow, nice. 可以可以。好。Oke guys, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit secara mendasar dan penting mengenai wiring. Sebelum kita masuk ke board Arduino atau membangun flight controller, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan secara rinci bagaimana proses wiring dari power. Artinya kita memberikan power kepada komponen-komponen atau modul tertentu yang untuk menjelaskan masalah wiring power ini, saya menggunakan power distribution atau distribusi power. Artinya menyalurkan tempat untuk menyalurkan power atau arus listrik lah. Apa namanya itu, wiring power. Oke, apapun namanya ya terserah Anda. Yang jelas ini untuk biar mempermudah wiring khusus power gitulah. Oke. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa ini merupakan power distribution. Saya mengambil dari frame 450 dari 3D printer ya. Nah, ini salah satu lengannya, kemudian saya bongkar. Hasilnya begini, papan ini disebut power distribution. Oke, di sini ada pin-pin seperti pin positif, pin negatif. Pin positif, pin negatif kalau di dalam Arduino disebut dengan PCC dan GND atau GND dan PCC ya. Pertama kali adalah memasang sumber power atau power source. Power source di sini jelas dari baterai. Baterai yang saya gunakan adalah baterai 1500 mAh, 11,1 volt, 30C, 3S LiPo baterai. Itu berarti dari colokan ini dicolokin ke power ya, ke power source. Kemudian saya memasang saklar di sini, bukan saklar sih, toggle switch. Kemudian saya hubungkan kabel merah atau PCC atau kabel positif ke salah satu pin dari toggle switch 1, 2. Yang 3 sebenarnya udah saya patahin biar aman aja lah, biar nggak kesenggol konslet dan sebagainya. Jadi ini saya hubungkan dulu ke sini, kemudian dari pin kedua itu saya hubungkan dengan jalur positif dari power distribution. Kemudian dari kabel hitam atau GND atau GND saya langsung hubungkan, nggak pakai apa-apa lagi, saya langsung hubungkan ke pin negatif atau GND dari power distribution. Kemudian kalau ditanya apaan nih, ini apa? Ini adalah sumber power bagi flight controller ya. Nah, ini flight controller. Nanti saya hubungkan PCC yang ada di sini ke konektor, menggunakan konektor ini. Nanti ya kita solder ini, kita solder di sini. Kemudian setelah disolder, kemudian kita colokin ke sini. Berarti flight controller nanti di power langsung oleh baterai ya, langsung di power oleh baterai sebesar 11,1 volt langsung ke pinnya ya plus GND. Oke. Kemudian karena ini sudah power distribution ini sudah di power oleh power source berupa baterai, maka pin-pin yang ada di sini akan berfungsi semua sebagai positif dan negatif. Yang sudah ada tulisannya nih, ada manualnya positif negatif.
Kemudian bagaimana cara kita mempower ESC? Ini ESC. Ini langsung aja kan di sini ada pin kabel positif dan kabel negatif. Kabel positif saya langsung hubungkan ke pin positif. Sedangkan kabel negatif saya hubungkan ke pin negatif. Begitu juga dengan ESI sebelahnya. Dari ESI sebelahnya kabel positif saya hubungkan ke positif, negatif saya hubungkan ke negatif. Jadi jangan dibalik, kalau dibalik nanti malah meledak gitu loh. Wah, ini lepas ini mas, ini lepas ini. Oke, nanti kita solder lagi ya. Yang jelas ini ke negatif. Jadi ESC itu di power oleh power distribution. Maksud saya ESC, kedua ESC ini di power oleh power source melalui power distribution lewat ini apa ini tuh pin-pin negatif dan positif ini ya. Selanjutnya untuk servo, gimana kita mempower servo? Kita tidak langsung mempower servo ke power distribution karena power distribution ini 11,1 volt, sedangkan servo itu membutuhkan power 5 volt, bisa kebakar nanti, atau PCB yang ada di dalam ini bisa kebakar. Kalau misalkan dia berubah gearnya itu gear plastik, itu nanti bisa meleleh gitu loh. Jadi bisa dibilang rusak total. Jadi gimana dong? Kita membutuhkan voltage regulator atau voltage regulator atau pengarah tegangan, pengatur tegangan dari 12 volt kita ubah ke 5 volt. Kita lihat di sini ada pin merah, ada pin positif dan pin negatif. Di sini juga ada pin positif, pin negatif. Yang bagian di sini adalah pin input. Pin input itu maksudnya pin yang langsung diambil dari power source. Sedangkan ini pin output yang dihubungkan nanti ke servo untuk menghubungkan untuk mempower servo. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kabel positif pin negatif itu saya hubungkan ke pin positif, saya hubungkan ke pin positif power distribution pakai wire merah ini ya. Kemudian pin negatif dari voltage regulator saya hubungkan dengan pin negatif dari power distribution. Artinya voltage ini di power oleh power distribution. Power distribution di power oleh baterai. Jadi urutannya baterai, power distribution, kemudian masuk ke apa namanya ini voltage regulator. Nanti voltage regulator voltasenya diatur melalui sirkuit ini menjadi 5 volt. Nanti 5 volt ini keluaran ini di power mempower servo ini. Sorry banget ini berisik apa namanya itu pinggir jalan sih rumahnya. Jadi semoga bisa kedengeran ya. Oke, next. Ini saya menggunakan dua. Sebenarnya satu aja sih biar saya yakin saya gunain dua gitu loh. Jadi servo ini di power sendiri, ini di power sendiri. Jadi bisa dibilang power source mempower ESC, dua ESC, dan mempower dua servo melalui voltage regulator atau regulator. Oke, saya kira itu aja apa namanya itu untuk masalah sistem power wiring. Terus kalau misalkan untuk pemula nih, karena saya dulu pernah pemula juga dan sekarang masih pemula. Bagaimana dengan motor ini sendiri, motor brushless ini di power oleh siapa? Di power oleh ESC. Ini kabelnya positif negatif, kalau dibalik negatif positif. Pokoknya bukan ini ya, bukan asal, tapi nanti ada gunanya. Kenapa? Ini bisa positif negatif, negatif positif. Sedangkan yang di tengah disebut dengan kabel atau pin PWM. PWM inilah nanti kita mengatur kecepatan dari motor ini, motor brushless ini melalui flight controller. Kemudian di sini saya menggunakan servo bracket untuk pergerakan
motor. Ini disebut dengan tilt mechanism atau mekanisme gerak miring putar kiri putar kanan deh, kayak gitu lah, nah, kayak gini ya. Ini saya buat pakai 3D printer, nyuri di tingypurse.com, punya seseorang. Setelah saya cek analisis bagus ini, walaupun nggak seberapa akurasi untuk servo ini, tapi ya kita terpaksa pasang manual ini, tapi ya cukup bagus, kuat. Tinggal kita kasih aja kabel tis biar dia tambah kuat ini ya. Saya kira itu aja untuk masalah power distribution atau power wiring. Oke, selanjutnya saya sudah membuat flight controller di sini, terdiri dari Arduino Nano, voltage regulator untuk mempower G521 MPU 6050 dengan BMP 085 atau BMP 180 ya. Kemudian di sini saya sudah wiring dari pin 3. Kemudian yang akan digunakan di servo kanan, lengan kanan. Kemudian pin sebentar, mana dia? Oh ya, ini pin 10 ya. Ini pin 10 yang akan digunakan di motor brushless atau di ESC PWM dari lengan kanan. Untuk lengan kiri ini saya sudah wiring langsung ke atas, jadi nanti tinggal disolder doang. Ini pin 11 untuk motor brushless lengan sebelah kiri, dan 11 untuk servo, dan 10 untuk 9 untuk motor brushless. Jadi kalau kita hitung ini, 12, pin 11, pin 11, pin 10, pin 9, dan pin 3. Kemudian satu hal lagi, wiring yang paling terakhir adalah PPM ya, kabel PPM. Jadi kita bikin receiver sendiri, ini menggunakan NRF 24L01. Di sini saya sudah ada 3 keluaran kabel. Pertama kabel JND yang akan kita hubungkan ke 5 volt. Ini saya sudah bikin ini untuk soketnya, pin JND 5 volt, JND ya, dan pin 5 volt. Jadi kita hubungkan ke soket ini soket ini dihubungkan ke Arduino. Jadi Arduino 5 volt hubungkan ke sini, JND hubungkan ke sini, ke soket konektor ini. Kemudian dari PWM dari receiver ini receiver di power menggunakan power Arduino 5 volt melalui soket ini. Kemudian ada satu kabel lagi, kalau kita urutkan di sini kabel mana ya, ini dia. Ini kabel PPM pin 2. Di sini pin 2. Jadi JND 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di sini 10, 11, 12, 13. Jadi pin 2 ini kita solder ke pin 2 yang ada di Arduino Nano. Jadi pin 2 receiver kita hubungkan ke pin 2 Arduino Nano. Sebentar. Pin 2 ini JND, kemudian ini pin 2 ya. Berarti JND, ini kabel JND, ini pin 2. Oke. Selesai. Kemudian yang kabel positif negatif kita hubungkan ke ke konektor 5 volt ini. Oke, sekarang udah disolder dan udah dikoneksikan ke
konektornya, tinggal kita pasang ini ya. Ini saya sudah siapkan spacernya, spacer pendek aja. Kita lihat di sini MPU, jangan lupa MPU pin sebelah kanan ini berada di sebelah kiri ya. Jadi yang depan adalah ini, yang depan ini kanan, belakang. Oke, kita langsung pasang aja. Ini nggak bisa, jadi kita cabut sementara. Selesai, solokin lagi. Ini saya menggunakan spacer agak panjang dikit untuk menaruh ini. Oke, selesai. Terakhir adalah memasang atau menyolder kabel servo, kabel ISC sebelah kanan dan ISC sebelah kiri, termasuk servo sebelah kiri.